Kawan inilah berawal dari jeritan demokrasi dari Utan Kayu. Polemik narasi menjatuhkan presiden oleh Saiful Mujani dari beranda Utan Kayu ini memantik ketegangan tajam antara istana dan masyarakat sipil. Presiden Prabowo menarik garis demarkasi tegas, bertarunglah secara jantan di Pilpres 2029, bukan melalui jalan ekstra konstitusional. Aduh. Cuaca bulan April ini mendadak mendidih ya, dengan dinamika transisi ekonomi pasca pemilu. Gimana gak mendidih coba? Ada narasi politik yang bermula dari ruang diskusi intelektual dan pertukaran gagasan, ini mendadak memicu kegaduhan di media sosial dan puncaknya berlabuh pada berkas pelaporan pidana di markas kepolisian. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalistik. Maret 2026, Saiful Mujani berbicara sebuah kalimat yang bisa membelah jagat opini publik. Ia menyerukan konsolidasi kekuatan publik di luar prosedur formal. Bukan seruan perang, bukan juga ajakan brigade kawan inilah, tapi cukup untuk meledakkan perdebatan tentang batas antara kritik yang sah dan delegitimasi yang terencana. Dan berujung pada pelaporan Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya. Saiful Mujani ini sendiri sudah memberikan klarifikasi ya. Ia mengatakan itu bukanlah makar, melainkan political engagement, yaitu sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak. Jadi pertanyaan besarnya adalah siapa orkestrasi narasi makar Prabowo? Dan beberapa pengamat ini memberikan pandangannya kawan inilah tentang situasi strategis pemerintahan Prabowo saat ini. Mulai dari Saiful Mujani yang menjadi pemicu polemik dan Ferry Amsari yang menyatakan bahwa rezim ini sejak awal itu ketika pemilu sudah bermasalah. Jadi hari ini adalah implikasi dari cacat konstitusi sejak awal itu. Selanjutnya ada Aidinil Zetra yang mengatakan sebagai akademisi ilmu politik, ia memandang bahwa keinginan sebagian warga untuk menjatuhkan presiden di luar mekanisme konstitusi perlu disikapi secara hati-hati dan rasional. Sementara pengamat Lili Romli ini berpendapat bahwa upaya menjatuhkan pemerintah di tengah jalan bukanlah hal yang baik. Jadi jika masyarakat tidak puas, maka pemilu menjadi saran yang tepat sebagai bentuk evaluasi atau punishment. Bahkan Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan ini mengatakan pernyataan Saiful Mujani sudah mengarah pada upaya makar. Karena selain ingin menjatuhkan presiden secara terbuka, juga mengajak pihak lain. Lagi pula ya, pemakzulan itu tidak bisa asal-asalan loh kawan inilah. Syarat pemakzulan presiden itu harus melibatkan 3 lembaga negara. 3 lembaga itu adalah DPR, MK, dan MPR. Dan tahapannya juga banyak. Dan juga harus memenuhi unsur syarat material jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau bahkan ya tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Lalu kita balik lagi nih ke pertanyaan di atas. Siapa sih dalangnya? Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio atau yang akrab disapa Hensa, ini mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai dinamika di dalam koalisi pemerintahannya sendiri di tengah tekanan kondisi ekonomi yang kian berat seperti saat ini. Hensa itu menilai orang-orang di sekeliling Prabowo saat ini bukan sekedar mitra politik, melainkan juga aktor-aktor yang tengah menunggu momentum. Takut ya. Jadi, mungkin pertanyaan ini nggak akan pernah ada jawaban tunggal kawan inilah. Karena bisa jadi tidak ada satu dalang besar, tapi justru ada jaringan kepentingan yang bergerak dengan tujuannya masing-masing. Yang jelas, pelengseran ini nggak akan tumbuh atau lahir dari ruang hampa, tapi tumbuh dari kombinasi politik, kepentingan ekonomi, dan perang narasi. Menurut kawan inilah, gimana nih tanggapan kalian soal hal ini? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.